Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Sebelumnya kenalin aku Aisyah Horul Ain dengan NIM 2109093120015. So today kita akan membuat video mengenai inspeksi visual dan pengukuran dimensi. Yang pertama-tama, apa sih inspeksi itu? Inspeksi merupakan langkah untuk menentukan apakah suatu tingkat mutu atau kondisi bahan, peralatan, instalasi, konstruksi, dan fabrikasi telah memenuhi persyaratan spesifikasi desain atau standar yang diacu. Untuk itu, inspeksi visual atau yang kita kenal sebagai visual testing merupakan metode pemeriksaan pada sambungan las dengan mengandalkan pengamatan mata dengan atau tanpa alat bantu untuk kita mendeteksi kelainan, ketidaksesuaian, dan cacat permukaan pada las. Inspeksi visual itu merupakan metode NDT atau yang kita kenal sebagai non-destructive testing yang merupakan teknik pengujian material untuk mendeteksi cacat tanpa merusak benda uji. Nah, untuk itu apa sih kelebihan dan kekurangan inspeksi visual? Untuk kelebihan inspeksi visual sendiri, kita itu merupakan metode paling sederhana dan murah dibanding metode NDT yang lainnya, cepat dan praktis, tidak merusak sambungan las, mendeteksi banyak cacat permukaan, membantu kontrol kualitas, dan juga dapat dipadukan dengan alat bantu sederhana. Untuk kekurangannya sendiri itu terbatas pada cacat permukaan, tergantung pengalaman dan ketelitian inspektor. Jadi kayak kita sifatnya nanti subjektif ya. Lalu juga akurasinya dibatasi dengan ketajaman mata. Lalu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, tidak bisa mengukur dimensi cacat secara presisi tanpa alat ukur tambahan karena kita hanya bergantung pada visual kita, maksudnya di mata kita ya untuk mengukur. Lalu dan yang terakhir, dokumentasinya hanya terbatas bila hanya observasi. Nah, kita ada beberapa standar yang harus kita penuhi untuk inspeksi visual. Yang pertama ada ISO 5817, lalu ISO 17637, lalu ada ISO 65201, AWSD 11, dan yang terakhir ada API 1104. Karena kita inspeksi visual, pastinya nantinya kita harus mendeteksi yang dinamakan suatu kecacatan. Maka untuk itu kita akan membahas sebentar mengenai cacat las. Cacat las itu merupakan ketidaksempurnaan atau ketidaksesuaian pada hasil sambungan las baik pada permukaan maupun yang di dalam las yang menyebabkan nantinya kualitas sambungan tidak sesuai dengan standar, spesifikasi, atau desain yang ditentukan. Untuk itu kita cacat las ada beberapa jenis, yaitu cacat las visual, non-visual, maupun cacat las internal. Cacat las visual itu sendiri merupakan cacat yang terlihat langsung di permukaan sambungan las. Cacat las visual ada beberapa jenis. Yang pertama ada sparter atau yang kita kenal sebagai percikan las. Sparter itu merupakan percikan logam cair kecil-kecil yang terlempar keluar dari busur las dan menempel di sekitar area pengelasan. Itu semua disebabkan karena lingkungan yang basah, elektroda lembab, angin merasuk ke kolam las, busur terlalu panjang, arus capping terlalu tinggi,
salah jenis arus, salah jenis polaritas, dan lapisan galvanis belum digerinda. Akibatnya nanti hasil lasnya akan buruk rupa mengawali karat pada permukaan juga. Untuk penanggulangannya sendiri sebenarnya cukup dicit atau dipahat saja atau dikikir secara kasar. Yang pastinya kita tidak boleh digerinda ya, karena nantinya akan memakan permukaan base metalnya. Untuk kriteria penolakan di sini itu jika tidak dibersihkan dapat menyebabkan penolakan karena penyelesaiannya nanti di bawah standar ya. Yang kedua ada porosity atau gelembung gas. Porosity itu merupakan cacat las berupa rongga atau lubang kecil yang biasa kita kenal void ya, yang terbentuk akibat terperangkapnya gas dalam logam las saat proses pendinginan. Sebabnya itu karena lingkungan basah, amper capping terlalu tinggi, elektroda lembab, lapisan galvanis belum digerinda, lalu juga karena lampu kotor. Akibatnya nanti hasil las akan buruk rupa dan juga mengawali karat pada permukaan. Untuk penanggulangannya itu cukup dicip atau dipahat saja ataupun dikikir secara kasar ya. Kriteria penolakannya itu secara individual melebihi 1/8 atau 25% tebal minimal. Selanjutnya distribusi melebihi ketentuan API 1104, dan yang terakhir untuk porosity berkelompok booster berdiameter melebihi setengah jumlah panjang booster dalam las. Yang ketiga ada surface concavity atau lajur cekung. Ini itu cacat las berupa cekungan pada permukaan las. Biasanya itu terjadi di bagian akar sambungan atau yang kita kenal sebagai root area. Untuk sebabnya itu sudut bukaan kamur terlalu besar, elektroda terlalu kecil, upper capping tinggi, lajur capping belum selesai, dan juga speed capping terlalu tinggi. Akibatnya nanti itu sambungannya akan melemah, mengawali karat pada permukaan, dan juga timbul displacement stress, tegangan geser yang berpotensi retak. Penanggulangannya itu nanti langsung saja selesaikan lajur capping sesuai WPS asli. Kriteria penolakannya di sini tuh jika tidak diperbaiki, sambungan las yang cekung akan ditolak. Nah, yang selanjutnya itu ada pinhole atau lubang jarum. Pinhole itu sendiri merupakan cacat las berupa pori-pori yang sangat kecil berbentuk lubang jarum pada permukaan las. Ini semua disebabkan oleh terbentuknya gas selama pengelasan seperti CO2 dan juga udara merasuk ke dalam kolam las. Akibatnya itu kemungkinan akan bocor itu tinggi di lokasi cacat. Untuk penanggulangannya itu cacatnya akan digging hingga akar las, kemudian diisi las sesuai GPS repair. Kriteria penolakannya itu keberadaan cacat ditolak dan harus diperbaiki berapapun ukurannya ya. Lalu ada surface cold lake. Surface cold lake itu merupakan cacat las berubah logam las yang nantinya akan mengalir dan menumpuk di atas permukaan tanpa benar-benar melebur dengan logam dasar atau lapisan yang sebelumnya. Sebab yang pertama, suhu metal rendah. Yang kedua, ampere capping yang rendah. Yang ketiga, ayunan sway tidak tetap. Dan yang terakhir, permukaan bahan kotor.
Akibatnya nih, terjadi incomplete fusion, fusi tidak sempurna. Yang kedua, ada timbul kecurigaan bahwa seluruh lajur las dilaksanakan dengan ampere rendah. Untuk penanggulangan sendiri, jika kecurigaan nantinya tidak terbukti ya, maka kotlab cukup digerinda saja. Dan yang kedua, jika kecurigaan terbukti, maka seluruh jalur yang bermasalah itu dibongkar, dikampung ulang, dan dilas kembali sesuai dengan GPS asli. Untuk kriteria penolakannya sendiri, keberadaan surface kotlab ditolak dan harus diperbaiki karena termasuk cacat yang berpotensi berbahaya. Nah, yang selanjutnya ada surface undercut. Surface undercut sendiri itu merupakan cacat las berupa lekukan atau alur pada logam dasar di sepanjang tepi sambungan las akibat tergerus panas busur las atau cekungan di tepi las. Itu semua disebabkan oleh suhu logam terlalu tinggi, arus capping terlalu tinggi, dan juga kecepatan capping terlalu rendah. Akibatnya nanti sambungan menjadi lemah, permukaan mudah berkarat, dan juga timbul tegangan geser yang bisa menyebabkan retak. Untuk penanggulangan sendiri itu cukup dibersihkan dengan sikat kawat dan diisi ulang dengan pengelasan lajur tinggi tanpa digoyang sesuai dengan GPS repair. Untuk kriteria penolakan, kedalaman melebihi 1/32, kedalaman lebih dari 1/64 hingga 1/32, lalu panjang lebih dari 2 dalam 12 las atau lebih dari 1/6 panjang las, dan yang terakhir root undercut melebihi 2 dalam 12 root atau melebihi 1/4 panjang root. Yang selanjutnya ada surface underfill. Surface underfill itu cacat las berupa penurunan permukaan atau yang bisa kenal kita cekungan pada logam las yang berada di bawah permukaan logam induk. Itu nanti akan terlihat seperti alur memanjang di sepanjang sambungan karena volume logam las tidak cukup untuk mengisi kampung. Sebabnya suhu logam terlalu rendah, arus capping terlalu rendah, sisi kampung kotor, ayunan tidak sempurna, dan juga penyetelan tinggi rendah tidak tepat. Akibatnya akan muncul taki atau notch yang bisa menyebabkan retak. Lalu ada sambungan menjadi lemah, permukaan mudah berkarat, dan untuk penanggulangan, takinya nanti akan digerinda hingga sisa selek hilang. Lalu dilapisi kembali dengan pengelasan swinger sesuai dengan GPS repair. Kriteria penolakan sendiri jika tidak diperbaiki akan menyebabkan penolakan karena termasuk cacat berbahaya berupa notch atau taki. Cacat yang selanjutnya ada crack atau yang biasa kita kenal dengan retak. Crack itu sendiri merupakan cacat las berupa retakan pada logam las atau logam dasar akibat tegangan berlebih atau pendinginan yang tidak terkendali. Crack sendiri ada beberapa jenis, yaitu contohnya transfer crack, longitudinal crack, ada juga tone crack, stress relief crack, liquation crack, dan juga ada reheat crack. Crack itu sendiri itu disebabkan karena takik atau notch, tegangan sisa, lalu kandungan karbon terlalu tinggi, hilangnya tegangan karena stress relief, terbentuknya materi di daerah hash, dan lain-lainnya. Akibatnya bisa berakibat fatal bagi sambungan. Untuk penanggulangannya itu dilakukan analisa kegagalan, lalu jika retak berada di dalam jalur las, maka dilakukan gouge.
dikampu ulang, di style dan dilas sesuai dengan BPS repair. Jika retaknya nanti keluar kampuh, maka material diganti baru dan dilakukan weld repair sesuai hasil analisis kegagalan. Untuk kriteria penolakannya itu yang pertama, retak bintang itu tidak dianggap berbahaya ya, kecuali apabila melebihi 5/32 panjang. Lalu semua jenis retak lainnya itu harus ditolak. Lalu yang selanjutnya ada excessive reinforcement, yang merupakan kondisi ketika logam las menonjol terlalu tinggi dari permukaan sambungan, atau yang biasa kita kenal jalur las terlalu menonjol. Itu semua karena sebabnya suhu metal rendah, ampere capping rendah, kecepatan capping rendah, suhu lingkungan dingin, dan juga busur terlalu pendek. Nah, akibatnya nanti timbul kecurigaan bahwa seluruh lajur dilas dengan ampere rendah. Yang kedua, mungkin kondisi internal jalur las cukup baik, namun perlu diselidiki lebih lanjut. Untuk penanggulangannya sendiri itu yang pertama dilakukan ujian NDT. Lalu jika hasil uji NDT menunjukkan kondisi internal jalur las baik, maka jalur yang menonjol itu cukup digerinda. Untuk kriteria penolakannya sendiri, penolakan atau penerimaan bersyarat tergantung pada uji NDT. Jika seluruh lajur dilas terbukti dengan ampere rendah, jalur las ditolak. Jika memenuhi syarat, maka diterima dengan ketentuan tonjolan digerinda hingga uniform atau distandarkan ya. Yang selanjutnya ada stop start atau terlalu mundur. Itu tuh merupakan cacat las yang terjadi pada titik penghentian atau permulaan pengelasan, di mana welder terlalu mundur saat melakukan las. Sebabnya itu karena tonjolan berulang, lalu bagian yang kosong tanpa capping secara berulang. Akibatnya yang menonjol tampak buruk dan tidak efisien, yang kosong menimbulkan notch yang berpotensi retak. Untuk penanggulangan sendiri, yang menonjol cukup digerinda saja sehingga bentuknya akan standar, dan yang kosong harus digerinda hingga sisa slag hilang, kemudian diisi las sesuai BPS repair. Untuk kriteria penolakan sendiri, untuk yang menonjol berulang dapat diterima dengan syarat digerinda hingga bentuk standar, dan untuk yang kosong dapat diterima saat diperbaiki dengan mengisi capping hingga bentuk jalur uniform. Jika hal tersebut di atas tidak dilaksanakan, maka jalur las akan ditolak. Nah, yang selanjutnya ada white bead. White bead itu apa sih? White bead itu merupakan cacat las berupa jalur las atau bead yang terlalu lebar dibanding ukuran sambungan yang seharusnya. Sebabnya yang pertama, white bead yang bukan hasil manipulasi mutu. Ada suhu metal relatif dingin, ainan terlalu melebar, dan juga juru las tidak kualitas. Yang kedua, white bead hasil manipulasi mutu karena gap sangat lebar, judul las dipaksa untuk mensiasatinya, dan juga gap disumpal dengan benda asing. Akibatnya untuk white bead yang bukan manipulasi mutu, surface coat plate kanan kiri sisi las. Dan yang kedua, untuk white bead hasil manipulasi mutu, fatal bahan dasar harus diganti. Untuk penanggulangan, gerinda cold plate sehingga lebar jalur las akan wajar. Dan yang kedua,
bahan induk atau base metal harus diganti baru, di-setel dan diisi ulang sesuai WPS asli, dan seluruh welding screw di-reject dan diganti. Yang selanjutnya nih, kita ada high low, tinggi ya. High low atau misalignment adalah cacat sambungan las akibat perbedaan ketinggian atau ketidaksejajaran antara dua material, bisa pipa atau plat sebelum dilas. Sebabnya salah penyetelan. Dan yang selanjutnya karena beda tebal. Akibatnya nanti akan mengawali erosi abrasi. Yang kedua karena menghasilkan tegangan gesek yang berpotensi retak. Dan yang selanjutnya karena bagian yang nebocol di serong 1,3 ASME V11. Karena kita tadi telah membahas mengenai cacat las visual, maka selanjutnya kita akan membahas secara singkat mengenai cacat las non visual dan cacat las internal. Untuk cacat las non visual sendiri merupakan cacat yang tidak mudah dilihat langsung. Biasanya itu berada di bawah permukaan tipis atau area yang sulit dijangkau. Cacat las non visual ada root porosity, root concavity, root cracks, blowhole, incomplete penetration, excessive penetration, excessive wear, root undercut, dan juga ada root underfill. Untuk cacat las internal sendiri merupakan cacat yang berada di dalam logam las. Ada di dalam ya guys. Cacat las internal itu ada slack inclusion, slack line, internal porosity, wormholes, internal conflict, incomplete fusion, internal crack, hollow bit, alignment porosity, dan juga ada heavy metal inclusion. Nah, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yang merupakan pengukuran dimensi. Pengukuran atau dimension check merupakan salah satu kegiatan penyidikan atau detection untuk mendapatkan data secara kuantitatif. Yang pertama, jenis pengukuran sambungan las. Untuk pengukuran presisi, pengukuran dengan tingkat ketelitian tinggi, umumnya sampai 0,1 mm ataupun lebih kecil, digunakan untuk memastikan ukuran sesuai standar dengan toleransi yang sangat ketat. Alatnya nih ada kaliper vernier, ada juga welding gauge. Dalam pengelasan, kita itu harus juga mengenal mengenai istilah yang diukur dalam las. Yang pertama ada leg atau kaki las atau fillet length yang merupakan jarak dari titik pertemuan dasar ke tepi las atau toi pada las fillet. Yang kedua ada throat yang merupakan leher atau tenggorok. Itu tuh merupakan jarak terpendek dari akar las ke permukaan las sampai bagian kritis yang menahan beban. Yang ketiga ada reinforcement atau mahkota atau yang kita kenal sebagai tulang las, yang merupakan tinggi logam las yang melebihi permukaan logam dasar. Lalu ada bandwidth atau lebar manik las. Itu tuh merupakan lebar las dari satu sisi toi ke sisi lainnya. Lalu ada root gap atau root opening. Itu tuh merupakan celah di akar sambungan las sebelum pengelasan.
yang merupakan jarak antar komponen logam dasar. Nah, pasti kalian bingung nih, yang dari tadi kok toy. Jadi teras itu apa sih? Teras itu merupakan batas atau pertemuan antara logam las atau weld metal dengan permukaan logam dasar atau base metal. Lalu yang selanjutnya, kita dalam pengukuran las ada root face atau land. Root face atau land merupakan permukaan rata di bagian akar yang tidak di-beveling. Lalu selanjutnya ada misalignment atau high low. High low itu sendiri merupakan perbedaan elevasi antara dua plat yang digabungkan. Lalu yang selanjutnya ada fusion zone atau weld penetration. Itu merupakan daerah fusi logam dasar plus logam menyatu dan seberapa dalam penetrasi las ke akar. Tadi kan kita juga ada istilah seperti beveling dan elevasi. Itu semua apa sih? Beveling, dari beveling ya. Beveling merupakan proses membuat kemiringan atau chamfer pada tepi logam dasar sebelum pengelasan. Dan elevasi pada las. Elevasi pada las itu merupakan perbedaan tinggi permukaan antara dua logam dasar atau antara logam dasar dengan logam las setelah proses pengelasan. Nah, dalam jenis pengukuran sambungan las kita juga ada pengukuran optik. Pengukuran optik itu merupakan metode pengukuran sambungan las dengan memanfaatkan cahaya atau optik berupa proyeksi, mikroskop, atau sistem laser. Digunakan untuk memeriksa dimensi, bentuk geometri, dan kualitas permukaan las secara non-kontak. Nah, jenis pengukuran sambungan las selanjutnya ada pengukuran optik. Yang pertama, permukaan logam dipoles halus, lalu permukaan disiram solvent. Yang ketiga, di plastik, lalu plastik larut dan membeku, dan lalu plastik dikupas dan dibalik, kemudian diperiksa di bawah mikroskop. Itu merupakan sistem replika ya. Yang terakhir dalam pengukuran sambungan las ada pengukuran elektronik. Pengukuran elektronik itu merupakan semua metode pengukuran yang memakai perangkat elektronik atau sensor untuk membaca dimensi, tebal, kedalaman cacat, profil, atau parameter lain secara digital, dan juga hasil biasanya nanti ditampilkan dalam angka milimeter atau milimeter kubik. Lalu disimpan dan dapat diekspor ke komputer. Kelebihan pengukuran elektronik yang pertama, pembacaan cepat dan langsung, yang artinya nanti mengurangi human reading error. Yang kedua, kemampuan menyimpan dan mengekspor data untuk cacheability atau SPC. Yang ketiga, bisa mencapai resolusi atau ketelitian tinggi. Itu tergantung alat ya, spesifikasi alat kita. Lalu, alat non-kontak laser atau UT atau ED tidak merusak objek. Nah, tadi kelebihan, sekarang ada keterbatasan nih atau kekurangan. Yang pertama, perlu kalibrasi berkala dan referensi. Yang selanjutnya, sensitif pada kondisi lingkungan seperti suhu, debu, dan juga getaran. Yang ketiga, membutuhkan operator terlatih untuk interpretasi sinyal UT, PAO, atau RT. Dan yang terakhir, biaya awal alat relatif tinggi, PAUD, CMM, dan juga laser scanner. Nah, tadi kita udah membahas mengenai inspeksi visual
visual dan juga pengukuran dimensi. Aku harap dalam video ini kalian bisa paham ya. Dan mungkin kalau kalian masih kebingungan, bisa tanya-tanya ke aku ya lewat kolom komentar di bawah ini. Dan untuk lebih jelasnya materi secara lengkap akan aku bagiin di link Canva atau link mengenai PPT di bawah ini. Nah, karena tadi udah lama banget, jadi cukup sekian ya kali ini video yang aku bahas. Semoga nantinya materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan aku minta maaf banget kalau seumpamanya dalam penyampaian aku di video ini masih terdapat kekurangan ya teman-teman. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih telah menonton.